Ada 18 suku yang harus tanda. Terkait dengan demo segelintir orang tadi menyamakan keluarga atau suku besar Amume dan Kamboro yang disampaikan ada segelintir orang di kantor bupati. Saya merasa hal-hal seperti ini itu sudah tentu ada potensi konflik, ya. Potensi konflik itu akan terjadi dengan cara-cara seperti itu. Sehingga cukup kita sudah konflik pada tahun 2003 ketika kita mendapatkan instruksi presiden untuk pembentukan daerah DOB Provinsi Papua Tengah. Dan konflik itu pro kontrak itu terjadi dan menghilangkan cukup banyak nyawa dan juga harta benda. Itu cukup. Jadi jangan kelompok-kelompok kecil yang muncul, orang atas nama kamu, mela kepala suku, mana kepala suku. Hal-hal ini itu sudah melakukan potensi konflik akan terjadi. Sangat potensi konflik itu sudah jelas di mata. Karena kita juga harus sadar bahwa 95% masyarakat Mimika itu, bahkan Papua pegunungan di daerah Papua ini menolak itu pemekaran. Terutama pemekaran Provinsi Papua Tengah, di mana dia berada di dalam wilayah Mepago. Ya, wilayah Mepago ini masyarakatnya sangat menolak dengan kehadiran pemekaran Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, masyarakat Mimika, Amume, Kamboro terutama, jangan bikin kelompok-kelompok kecil yang seperti tadi yang di kantor bupati tadi. Saya tidak tahu dinamakan toko Lemaga kah, Lemasa kah, Lemasko kah, saya tidak mengerti. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa pemekaran Provinsi Papua itu, Papua Tengah, bahkan 4 provinsi itu sudah disetujui di DPR RI. Dan tidak perlu memaksa diri untuk melakukan, dan hal yang sudah jadi itu dengan cara-cara seperti ini menciptakan konflik dan semua akan ditiadakan. Nah, sehingga jangan barang sudah ada di depan mata, baru hanya ego daripada oknum-oknum kelompok tertentu membuat hal yang baik itu jadi hal yang buruk. Ini yang saya sampaikan. Saya harap, dengan harapan saya minta kepada pemerintah daerah yang meliputi daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, beberapa kabupaten ini ya, 5 kabupaten kan, mulai dari Mimika, Puncak, Deai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, ya, Dogiyai. Saya pikir perlu pemimpin daerah ini memfasilitasi dan masyarakat Mepago, tokoh-tokoh ya, maksudnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, semua kumpul di Mimika dan memfasilitasi supaya mereka kumpul di Mimika dan kita bergabung dengan masyarakat yang ada di Mimika. Dan bukan hanya orang Papua saja, tetapi juga tokoh-tokoh dari Nusantara, yaitu non-Papua ya. Jadi Papua dan non-Papua yang berada sebagai rakyat Papua yang ada di wilayah masing-masing atau dari daerah wilayah Mepago ini, agar duduk bersama, dan kita pemerintah harus memberikan sosialisasi bersama tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan kaum intelektual, sehingga manfaat daripada kehadiran kehadiran Provinsi Papua Tengah di daerah ini seperti ini, dan harus sosialisasi secara baik sebelum kita melakukan hal-hal yang seperti tadi ya. Seolah-olah orang-orang yang tadi jalan itu mereka yang merah putih, terus yang
Papua yang lain dan masyarakat non Papua yang lain yang ada di Timika ini bukan merah putih. Hal-hal begini kan tidak masuk akal. Itu potensi konflik itu pasti ada dengan cara seperti itu. Maka itu saya harap pemerintah daerah dan terutama pemerintah Kabupaten Mimika sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah agar perlu adanya duduk kebersamaan antara seluruh masyarakat Papua maupun non Papua dan pemerintah untuk menyambut pemekaran atau pembentukan daerah DOB baru yang sudah ditetapkan oleh DPR RI, ya, sehingga barang ini bisa jalan dengan baik. Kalau cara tadi saya ini pihak yang korban dalam pemekaran Provinsi Papua Tengah ini. Saya pihak yang korban dalam proses pemekaran Provinsi Papua Tengah ini. Maka itu jangan kelompok-kelompok terkecil seperti tadi Kamoro dengan Mume yang mengatasnamakan Mume dan Kamoro tadi, stop dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, stop dengan cara-cara seperti itu. Semua ini akan baik. Pemekaran Provinsi Papua Tengah itu bukan untuk kelompok, golongan atau untuk Mume Kamoro yang punya. Tidak. Tahu aturan sedikit. Wilayah Mimika ini bukan untuk hanya Mimika sekelintir orang, sedikit orang, ya, sekelompok orang Kamoro yang menyatakan diri saya punya. Tidak juga. Kamoro bukan hanya kelompok kecil yang tadi hadir, bukan. Kamoro itu mulai dari Nakai sampai dengan Potowai punya tempat ini. Jadi jangan kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan saya buat ini begini. Terkutuklah kamu yang selalu mengatasnamakan masyarakat pribumi ini untuk kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan kepentingan diri. Ya, ini saya sampaikan dan saya harap jangan membawa nama-nama lembaga adat masalah pemekaran Provinsi Papua Tengah. Karena merusak lembaga adat itu adalah yang merusak prosesnya pemekaran Provinsi Papua Tengah. Jadi stop, itu saya kasih tahu. Sampai pertumpahan darah, sampai nyawa korban, harta benda hilang. Karena kami mendukung proses pemekaran ini yang menghancurkan juga masa dan lembaga-lembaga adat ini yang merusak. Oleh karena itu stop dengan cara-cara seperti itu. Karena barang DPR sudah tetapkan, terus engkau membuat ulah lagi untuk merusak lagi, tidak boleh. Jangan sampai kamu melakukan ini terus, saya kasih turun baru kau kasih turun sekelintir orang itu, saya kasih turun masyarakat Mimika ini semua dan kamu hancur. Ya, saya kasih tahu tujuh suku saya kasih turun dan bisa-bisa itu lari babi semua. Nah ini yang saya kasih tahu. Ya, saya sebelum bertindak saya kasih tahu baik-baik. Semua ini pasti akan baik kalau pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan juga pemerintah daerah yang beberapa pemerintah daerah atau bupati yang terlibat dalam wilayah provinsi wilayah DOB baru, ya, calon Provinsi Papua Tengah sepakat dan mensosialisasi hal ini dengan baik kepada masyarakat Papua maupun non Papua dan untung ruginya kehadiran provinsi ini kepada seluruh lapisan masyarakat yang sebagai warga negara Indonesia yang ada di kabupaten ini, bahkan kabupaten pegunungan dan juga seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Baru kita melakukan deklarasi resmi di kantor Bupati Kabupaten Mimika yang dimana sudah ada papan nama di sana, papan nama kantor gubernur. Itu baru sah bahwa betul rakyat Papua, baik Papua non Papua yang ada di tanah Papua khususnya wilayah Papua Tengah menerima dengan buka diri dan menerima pemekaran Provinsi Papua Tengah. Karena pemekaran Provinsi Papua Tengah itu bukan hal yang tidak baik. Itu hal yang baik supaya masyarakat kita membangun daerah, membangun diri, membangun rumah tangga, membangun keluarga, membangun SDM, membangun sumber daya manusia, ekonomi dan
dan lain-lain. Oleh karena itu jangan pemekaran provinsi itu kayak milik pribadi kelompok Akamuro atau segelintir kelompok Akamuro atau segelintir Amume. Jangan, atau beberapa suku kutui suku, tapi saya sudah lihat di atas tidak ada masyarakat gunung yang hadir. Kebanyakan masyarakat Kamoro, tapi Kamoro juga hanya anak-anak kecil-kecil yang tidak tahu apa-apa yang hadir di atas. Nah, ini yang saya ingatkan baik supaya sadar akan hal ini. Pemekaran provinsi Papua Tengah bukan untuk Amume dan Kamoro, tapi untuk Papua Tengah. Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di Mepago ini, wilayah Mepago, mereka yang punya provinsi. Sehingga ibu kota di Timika itu sudah ditetapkan. Tanimo yang segelintir orang tadi, ibu kotanya sudah di Timika, sudah di Palu, sudah jatuh. Itu artinya sudah jadi diundangkan, sudah jadi undang-undang. Sehingga tidak perlu di demo-demo, tapi pemerintah harus bersedia. Pemerintah harus berani melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua Tengah, terutama Papua dan non Papua yang ada di wilayah ini, sehingga kita melakukan deklarasi, pembentukan Provinsi Papua Tengah itu secara terbuka dan dengan senang hati. Tidak ada pihak lain yang ada keberatan ini. Hal seperti ini terjadi, hal-hal yang negatif atau buruk itu kita sudah alami pada tahun 2003. Jadi hal ini jangan sampai itu terjadi. Sehingga masalah ini jadi masalah lagi, kemudian mimika begitu terus. Tapi saya harap supaya ke depan lebih baik. Kuncinya saya minta untuk pemerintah daerah maupun pemerintah Kabupaten Mimika, DAI, Intan Jaya, Nabire, Paniai, dan juga Puncak Papua agar bersatu menyediakan anggaran, dan memfasilitasi seluruh tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh kaum intelektual, mahasiswa, bahkan juga baik dari Papua maupun non Papua yang ada di wilayah ini, Mepago, untuk sama-sama bahas dan menyamakan persepsi sama-sama untuk menyambut pemekaran Provinsi Papua Tengah ini, sehingga ke depan tidak ada masalah. Dan saya tolak dengan keras hal-hal yang dilakukan segelintir orang tadi di kantor gubernur. Itu jangan terulang lagi. Mulai hari ini jangan ada yang demo-demo semacam itu. Kalau ada, nanti saya kasih turun lebih banyak daripada yang tadi hadir. Saya kasih turun masa kabupaten ini, kelompok 7 suku saya kasih turun. Saya berani kasih turun 7 suku, dan saya kasih hancur yang kelompok-kelompok seperti ini. Dan itu pemekaran ini tidak akan jadi. Oleh karena itu, saya minta untuk kita berpikir yang profesional, dan mari kita sama-sama duduk, kita bicara supaya kita menyambut segala sesuatu itu dengan semua pihak harus ketawa, senang, dengan hati yang nurani kita menerima. Sehingga ke depan juga dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah ini bisa mendapatkan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat Papua maupun non Papua yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Kalau sudah belum apa-apa saja, sudah kelompok-kelompok turun seperti begini, awal saja sudah merusak begini, akhir pun, pertengahan bahkan akhir pun akan lebih hancur. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang melihat dan betul-betul mengikuti video ini dan memahami apa yang saya sampaikan saat ini dapat kami sampaikan. Terima kasih.